saya dan kawan-kawan itu menyiapkan media masa depan untuk Payakumbuh dan 50 kota. Gitu. Visioner juga Bapak ya? Ya, lumayan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain. Kali ini kami lagi ada di Monokrom, salah satu kafe kedai kopi di Padang. Dan saya lagi bersama jurnalis muda, pendiri media Sudut Payakumbuh, Ade Suhendra. Siap. Sehat, De? Siap, sehat. Boy. Gimana nih, De? Sekarang kegiatannya? Seperti biasa, mungkin kegiatan ya seputar media, ya, nulis berita gitu, nulis berita, terus posting di Instagram, seperti itulah. De, sebelum kita ngobrol lebih dalam, biar teman-teman tahu, Ade ini sebenarnya siapa, fokusnya apa, kegiatan sehari-harinya apa gitu. Oke, kalau Ade ini siapa ya? Saya sebagai jurnalis di salah satu media online di Kota Padang. Sebut aja nggak apa-apa. Klikpositif.com. Klik Positif. Kemudian saya juga tahun 2015 itu mendirikan sebuah media sosial di Instagram yang terus berkembang. Saat ini juga sudah punya website, YouTube dan beberapa akun media sosial lainnya, itunya Sudut Payakumbuh. Sudut Payakumbuh ini portal berita jatuhnya atau gimana? Sekarang ya, alhamdulillah setahun terakhir kita sudah mendirikan PT dan istilahnya mendaftarkan legalitasnya itu sebagai portal. Berarti pendiri media juga? Ya, pendiri media juga. Sudut Payakumbuh. Dan sehari-hari sekarang itu selain jurnalis ngurusin Sudut Payakumbuh. Sudut Payakumbuh, betul. Oke. Kita ketemu nih sekitar berapa tahun lalu ya, De ya? 2 atau 3 tahun lalu ya. Betul. Dan Ade fokus membangun media daerah sebenarnya. Iya. Bawa nama Sudut Payakumbuh. Betul. Dan pilihan awalnya ini platformnya Instagram. Iya, betul sekali. Iya kan? Itu gimana cerita awalnya, De? Ya, awalnya itu emang waktu itu saya di Padang. Ya. Saya waktu itu masih bekerja di harian Padang Express tahun 2015. Dan banyak kawan berteman juga dengan kawan-kawan media sosial. Salah satunya waktu itu adminnya Info Sumbar. Dan makanya Sudut Payakumbuh tidak lepas dari Info Sumbar gitu, karena perannya sangat penting dengan hadirnya Sudut Payakumbuh. Nah, waktu itu di Padang sudah booming Instagram. Ya, ada itu 2008 2009 ya, 2010 ya. Dan 2015 itu di Padang sudah booming dan Payakumbuh belum. Nah, waktu itu masih di Padang Express, saya berencana untuk pulang kampung. Dan selain sebagai jurnalis, saya juga pengen kegiatan di media sosial gitu kan. Dan saya juga membayangkan kalau nanti tidak ada lagi media yang menerima saya bekerja, maka saya akan punya media sendiri dan mengelola Sudut Payakumbuh. Nah, karena waktu itu boomingnya Instagram, makanya saya awali dengan Instagram. Ya. Berarti awalnya ini kayak ngepost kejadian-kejadian sehari-hari di sekitaran Payakumbuh. Ya. Jadi waktu itu kan HP belum secanggih sekarang ya. HP saya waktu itu HP kecil, dan untuk kebayang waktu itu untuk ngepost postingan itu saya install dulu aplikasi Instagram. Karena banyak ya? Karena banyak. Ada akun personal. Enggak, waktu itu maksudnya storage HP itu karena kecil. Penuh. Ya. Jadi untuk postingan itu saya install Instagram dulu, saya cari foto, kemudian saya posting dan saya uninstall kembali karena kalau tidak HP saya penuh. Itu masih HP kecil, HP jadul lah waktu itu. Cuma bisa Instagram. Jadi kebayang itu gimana perjuangan awal-awal itu. Dan ribetnya. Jadi setiap saya pulang kampung saya usahain stok foto, beberapa foto, kemudian langsung nanti setiap beberapa waktu saya posting. Itu masih terkait info-info baru. Terkait info. Ya, tapi kontennya itu ambil sendiri atau ambil dari yang beredar di media sosial? Nah, dulu awal-awal itu saya
cukup kewalahan karena itu orang belum kenal sudut Payakumbuh, Ya. orang belum ada nge-hashtag sudut Payakumbuh, Dan belum ada ngirim dan belum kejadian-kejadian ya. betul. Dan untungnya karena saya wartawan, saya jurnalis, saya bisa dapat informasi itu agak lebih cepat. Ya. Jadi setidaknya setiap ada informasi terkait Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota, Ya. itu saya posting gitu. Atau mungkin saya pergi main-main ke daerah ke daerah di Payakumbuh atau Kabupaten 50 kota, habis saya ngambil gambar, foto dan nanti posting gitu. Masih foto. Dan memang kontennya itu murni dari kita dulu awal-awal. Awal-awalnya. Ya, awal-awal. Oke. Itu kan jadi ini ya, Dea. Kalau kita berbicara media, Ya. apalagi Payakumbuh yang skopnya nggak sebesar Sumatera Barat lah. Di sudut Payakumbuh sendiri itu ngepost berita luar juga atau cuman Payakumbuh tadi aja? Karena kan ini nanti konteksnya keterbatasan ini ya bahan informasi gitu. Nah, jadi kami di sudut Payakumbuh itu saya tidak sendirian. Ya. Saya dari awal itu ada rekan saya, Rovindo Maisha. Dia itu lulusan Unpad, ilmu pemerintahan di Unpad. Jadi teman saya waktu SMP. Jadi tahun 2014 dia pulang karena kerja di Kementerian Sosial, tapi untuk daerah Payakumbuh. Nah, jadi saya kebetulan waktu itu kita juga satu band dulu. Satu band. Iya. Jadi dia di Bandung, saya di Payakumbuh, yang hanya di Payakumbuh. Tapi saya cuma sekali aja pergi main-main dan saya ajak dia untuk di sudut Payakumbuh itu sejak awal. Itu nge-admin atau gimana? Ya kalau dulu kita kan belum kenal istilah ngadmin. Pokok intinya dia ngebantu, dia waktu itu bisa website, ngedesain. Jadi 2015 itu saya juga langsung bikin sudutpayakumbuh.com. Oh, berarti dari awal emang udah konsepnya selain Instagram ada website portalnya juga? Iya, betul. Karena saya memang membayangkan saya nggak ada nerima saya kerja. Berarti jadi, emang seserius itu dari awal ya? Alhamdulillah ya, emang seserius itu sebenarnya. Ya, karena gini, karena kan Pak ada banyak akun-akun nih Pak ya. Iya. Itu kayaknya sih iseng-iseng aja gitu. Maksudnya ya ada Instagramnya info apa lah gitu ya namanya gitu. Update apalah gitu. Tapi ya cuma sebatas Instagram aja gitu. Dan emang nggak bikin portalnya, nggak bikin yang lain-lainnya gitu. Betul. Berarti Sudut Payakumbuh dari awal emang udah dikonsepin jadi portal berita serius sebenarnya. Jadi sebenarnya saya dan kawan-kawan itu menyiapkan media masa depan untuk Payakumbuh dan 50 kota. Gitu. Visioner juga Bapak ya? Lumayan lah. Ade ini kalau nggak salah juga jadi pengurus Dewan Pers Sumatera Barat atau Lembaga Pers Sumatera Barat? Bukan, saya kebetulan organisasi jurnalis. Organisasi jurnalis? Ya, Aliansi Jurnalis Independen Padang, ya. Oke, itu apa ya namanya kalau disingkat itu ya? Saya lupa. Aji ya? Padang. Aji itu ada setiap kota ya? Dia ada di setiap kota, dan cuman untuk di Sumatera Barat cuma Padang. Cuma di Padang Kalau untuk Sumatera Barat. Ada sekretaris umum? Sekretaris Aji, ya. Sekretaris Aji Padang. Tahun ini masih? Masih sampai 2023. Dari kapan Ade mulai menggeluti profesi jurnalis ini? Kalau profesi jurnalis sebenarnya itu saya menulis itu awalnya sebenarnya nulis puisi. Waktu SMA. Sama Heru? Heru itu teman SD. Teman TK lagi. TK, SMP gitu. SD saya beda, SMP ketemu gitu. Heru Joni Putra. Nah, jadi waktu SMA saya coba nulis puisi dan kirim ke waktu itu ke Padang Express sama Singgalang gitu. Karena di situ ada rubrik, di Padang Express ada Pimels dan di Singgalang ada KMS dulu kok nggak salah ya, koran masuk sekolah. Ya, di sana saya mulai menulis sebenarnya, bukan sebagai wartawan. Nah, ternyata setelah setelah mengirim tulisan, gak taunya keluar di Pimels yang Padang Express. Nah, waktu terima Pimels itu saya baca-baca, gak taunya ada pelatihan jurnalistik di sana. 2008 kok nggak salah. Berarti mulai ikut menjebloskan diri ke dunia jurnalistik ini 2008. Ya, 2008. Awalnya ya, reporter sekolah istilahnya. Awalnya perpuisian ya. Coba anak-anak galau lah waktu itu zamannya. Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah, Ade kan dari Payakumbuh ya.
pada masa itu bagaimana sih kegiatan? Kalau sekarang tuh orang galakan literasian gitu ya. Dan Payakumbuh salah satu kota yang banyak penulisnya. Betul. Banyak penulisnya. Ada Iyut Fitra, ada Heru, Gustav ada Sakai. Ya, Gustav Sakai, Adri Sandra, ada Feni Effendi gitu. Banyak lah. Sebenarnya di situ sendiri bagaimana sih iklimnya? Ada komunitas yang emang aktif atau gimana? Ya kalau atau itu belajar sendiri-sendiri? Kalau dibilang komunitas ya, dulu yang sudah lama itu karena mungkin sejak saya belum lahir lagi, saya lahir 90, itu intro sudah hadir di sana. Yang tempat Iyut Fitra ya? Iyut Fitra itu sudah lama gitu. Sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang masih aktif gitu. Dan kalau secara saya pribadi itu memang dari personalnya, karena ilmu yang saya dapat ini nggak ada di Payakumbuh, dan saya harus jemput ke Padang istilahnya waktu itu kan, bergaul sama teman-teman yang di Padang dari berbagai daerah seperti itu. Tapi untuk kepenulisan sendiri tadi kan puisi awalnya ya? Itu bersentuhan sama intro juga dulu? Iya, saya sempat karena saya berkawan dengan Heru. Heru dia berkegiatan di intro, dan juga dulu di salah satu SMA itu ada juga bengkel sastra yang dikelola oleh intro. Kerjasama dengan intro gitu. Betul. Adi 2008 mulai jadi jurnalis, resmi jadi wartawan di media tahun kapan? Itu sebenarnya waktu itu kan reporter sekolah ya istilahnya, kalau di PANSP itu 2008 sampai 2010 kalau nggak salah. Berarti itu udah langsung ya? Ya, kita memang di Padang Express dulu waktu itu Pimels itu semacam tabloid. Yang isinya berita, informasi segala macam, memang kayak koran. Yang dikelola oleh anak-anak sekolah. Yang dikelola oleh anak sekolah. Itu sesumbar. Iya, sesumbar. Se-Sumatera Barat ya. Betul. Dan waktu itu yang mengelola itu Om KW, Yusizal KW sama Esmetron, Bang On. Nah, itu dua orang tuh yang penanggung jawabnya setelah waktu itu. Sekarang masih ada nggak? Pimels itu 2010 nggak ada lagi. Diganti sama dulu nggak salah Halaman Ekspresi. Halaman Ekspresi. Udah berganti-ganti kemudian jadi Zetizen. Zetizen. Pokoknya ya. Sekarang kalau nggak salah itu ada lagi halaman sekolahnya lah. Sekarang Zetizen masih ada nggak? Nggak ada kalau nggak salah. Ada lagi. Dia sudah ada halaman sekolahnya atau halaman pendidikan lah mungkin sekarang kan. Padahal itu dari dulu itu rohnya itu dari sana, dan saya semangat menulis itu karena Pimels itu dulu sebenarnya. 2015 Ade akhirnya memutuskan untuk membuat Sudut Payakumbuh yang konsepnya media sosial. Iya, betul. Apakah waktu itu Ade ini berarti dulu di media koran ya? Media cetak? Wartawannya? Di media cetak ya? Apakah waktu itu Ade juga udah kepikiran nih kayaknya koran bakal mati nih? Kalau dulu sih kita nggak kepikiran ya. Waktu membuat Sudut Payakumbuh? Iya, nggak ada kepikiran secepat ini ya. Maksudnya sekarang kan kalau bisa dibilang itu kan yang cetak itu agak menurun. Orang pasti baca berita internet aja. Betul. Dulu emang nggak kepikiran. Cuman yang saya pikirkan adalah ketika orang tidak mau menerima saya bekerja lagi, sedangkan semangat saya masih ada waktu itu dan sekarang gitu kan. Masih ada, saya mau nulis di mana gitu kan, nggak mungkin kan nulis di Facebook aja atau di Twitter atau di mana gitu kan. Jadi pokoknya saya harus punya media sendiri lah kayak minimal blog lah gitu kan. Gini pikiran tidak diterima bekerja lagi itu sebenarnya dunia jurnalistik di Sumbar ya, dunia kewartawanan gitu ya. Itu gimana sih, seserem apa sih kok sampai kepikiran kayaknya saya nggak diterima lagi, itu maksudnya gimana? Ya nggak tahu ya kenapa waktu itu, pokoknya intinya berpikiran kalau saya nggak bekerja di mana-mana lagi gitu. Mana tahu kalau dibilang serem nggak juga lah. Maksudnya persaingannya gimana, ketat atau gimana? Atau main depak-depak aja kalau misalnya udah nggak biasanya kalau orang udah masuk media itu biasanya bakal bertahan lama, kecuali kalau dia nanti ada pindah media atau mungkin ada yang lebih baik atau gimana gitu kan. Kalau secara terkait depak-depak itu nggak ada yang saya tahu gitu kan selama ini gitu kan, nggak ada gitu. Tapi kan akhirnya kalau misalnya sebuah perusahaan cetak itu produknya udah nggak jalan lagi, secara pendapatan mungkin menurun, akhirnya kan mau nggak mau harus ada perampingan gitu. Iya, sebenarnya itu kalau saya lihat ya,
untuk mengantisipasi itu, orang tuh harus migrasi lah istilahnya mungkin. Atau dia kayak inovasi lah. Ya, inovasi. Sedangkan media-media nasional aja itu tuh udah banyak yang beralih misalnya ke .com-nya atau bikin aplikasi sendiri gitu ya. Minimal dia konvergensi media lah, dia dari mungkin cetak ke digital. Di Padang sendiri ada yang ngelihat gimana tuh perkembangan media lokal kita? Sangat pesat ya. Sangat pesat karena apalagi pandemi saat ini orang udah, kita nggak bisa ketemu sama siapa-siapa gitu kan. Iya. Artinya kan tumbuh ya. Dan banyak ya. Dan banyak sekali gitu. Khususnya media sosial. Ya itu. Sekarang itu kan ada banyak nih media di Sumbar ya. Media lokal baik yang berbasis website atau Instagram. Nah, Sudut Payakumbuh sendiri selain konteksnya lokal tadi, konten-kontennya itu apa aja sih sebenarnya? Apakah juga ada konten hiburan, sketsa segala macam dalam bentuk bahasa Payakumbuh misalkan, atau hanya murni berita aja? Kalau untuk konten kita memang dari awal itu tuh meskipun dia Payakumbuh, tapi itu tuh sebenarnya ada 2 kabupaten kota yang menjadi skopnya itu Payakumbuh dan 50 kota. 50 kota? Iya, betul. Dan kalau kontennya memang kita dari awal itu memfokuskan di Payakumbuh 50 kota. Kita langsung istilahnya mencengkram informasi terkait dua daerah Payakumbuh 50 kota. Contohnya apa? Mungkin kita tidak banyak mengambil istilahnya, kan sekarang banyak tuh yang viral tiba-tiba kan di post demi mendapatkan views gitu. Kita tidak fokus di sana. Tapi itu kan ini dapat views, Pak. Betul. Sebenarnya itu balik lagi ke komitmen dan konsistensi dari media itu. Dan kita di Sudut Payakumbuh berkomitmen, kecuali dia berhubungan dengan Payakumbuh dan 50 kota. Contoh misalkan yang viral itu tuh orang Payakumbuh. Viral di Jakarta. Atau gimana sekarang. Ayo dah, berarti kita itu makanan kita istilahnya kan. Makanan informasi kita gitu. Tapi mau di ujung dunia pun kalau dia orang Payakumbuh 50 kota, kita angkat. Berarti kalau misalnya nggak ada kaitan sama sekali dengan 2 wilayah tadi, Payakumbuh dan 50 biasanya kota, kita nggak garap gitu. Walaupun potensi viralnya gede. Iya, walaupun sangat gede gitu, kita tetap mencoba konsisten gitu. Gimana Ade memandang sekarang itu kan banyak akun-akun deh ya. Betul. Kalau saya bilang sih akun nggak jelas ya, karena emang yang punya siapa, kontennya kadang-kadang berita, kadang-kadang repostan TikTok, kadang-kadang nggak jelas gitu. Dan comot-comot konten-konten berita yang lain gitu. Gimana Ade memandang itu sebagai jurnalis atau sebagai pemilik media? Kalau sebenarnya saya cukup prihatin ya, sebagai tidak hanya sebagai jurnalis tapi juga sebagai pegiat media sosial. Karena saya juga memegang akun media sosial. Cukup prihatin karena kawan-kawan tersebut dia hanya fokus cari uang lah ya. Euforia buat punya akun gede gitu, misalkan kan akun Instagram atau apa aja, cuma itu dia buat nanti orang endorse gitu atau orang iklan gitu kan. Sebenarnya saya prihatin gitu. Kenapa mereka nggak serius gitu? Harusnya, karena dengan potensi dunia digital sekarang dan akunnya udah gede-gede ya, ratusan ribu itu udah bisa udah banyak itu bisa sebenarnya kalau direncanakan, di planning gitu. Kita aja itu sekarang follower kita baru 179.000. Itu tuh 6 tahun loh. Sekarang masuki 7 tahun gitu. Dan itu memang dari awal kita nggak ada pakai istilah bot atau suntikan. Tapi untuk 100.000 aja itu butuh berapa tahun waktu itu? Butuh berapa tahun ya? Sekitar 3 atau 4 tahun lah itu. 4 tahun ya? Iya, 3 tahun atau paling cepat 3 tahunan kalau nggak salah itu. Kita udah bersyukur kali itu masuk 100.000 kan, udah 3 digit gitu kan. Nah, tapi setelah itu tuh memang agak cepat itunya naiknya, pertumbuhannya, karena algoritmanya kalau akun udah gede itu biasanya lebih cepat. Balik lagi deh ke konteks yang tadi deh. Betul. Masalah akun-akun yang ngambil konten tadi yang nggak jelas lah siapa yang punya gitu. Dan mengatasnamakan akun berita. Ya, sebenarnya prihatin tadi yaitu karena mereka tidak mengelola dengan baik. Kemudian juga sebenarnya kalau dari sisi jurnalis atau media itu sebenarnya kalau mereka ngambil dari
akun dari berita lain yang resmi. akun berita, misalkan media mainstream lah Ya. media mainstream itu sebenarnya kan merugikan. Ya, Dalam artian merugikan mereka ngambil tok utuh gitu. Ya. Kadang orang kita kalau di akun media mainstream itu dia kan memang full ya, full. berita atau apa gitu kan. Dan seenaknya aja mungkin akun nggak jelas ini Comot tadi, comot ya. full juga gitu kan. Ya, Dan kalau saya secara pribadi itu kepada kawan-kawan mungkin yang ada satu grup dengan saya itu saya selalu ingatin gitu. Kalau ngambil misalkan akun berita media mainstream, misalnya media jelas gitu Ya. kan, itu kita jangan ambil seluruhan. Ya. Cukup kalau saya pribadi itu contoh karena saya di klik positif gitu kan, biasanya karena berita itu berita saya Ya. dan bisa saya pertanggungjawabkan, Ya. maka saya sedangkan itu aja saya yang bikin berita saya bisa pertanggungjawabkan, saya cuma ngambil satu paragraf. ya. Dan itu Paragraf nanti diarahkan ke klik Ya. orang kalau pengen baca lengkap. Betul Oke. gitu. Baru nanti selengkapnya baca di Ya, www.klikpositif.com. ya. Kalau kayak gitu boleh deh. Kalau sebenarnya dibilang boleh atau tidak bolehnya itu sebenarnya lebih ke etika aja. Etis gitu ya. Ya, lebih etis kita seperti itu daripada kita comot Ambil seluruhan semua. berita. Karena otomatis media sosial dengan media istilahnya media Website tadi. itu kan cukup timpang itu Timpang. untuk apanya. Kecuali memang media online kita udah gede ya. Ya. Dan sekarang ini kalau di Sumbar mungkin media media sosial tuh cukup bagus, cukup banyak atau cukup Ya, tinggi cukup lah banyak. view-nya. Dan Ya. kasihan kita media mainstream yang kita ambil. Dan ini ya. Gitu. Dan itu teman-teman wartawan atau jurnalis yang Ya. bekerja di media Mainstream itu. tadi, mereka hidup dari klik di Betul. portal mereka gitu. Iya, Mereka hidup dari berapa banyak orang membaca berita mereka. Ketika berita mereka diambil dan dicomot gitu aja, akhirnya orang nggak baca ke sana lagi. Ya, Itu kan kasihan. kayak memutus rezeki orang ya. Betul, itu sama aja itu. Makanya saya ketika saya sebagai jurnalis saya kecewa lah Iya. gitu kan dengan kawan-kawan yang demikian. Dan bikin berita itu susah dia. Ya susah-susah gampang lah. Ya, gitu kan. maksudnya harus Harus kalau ada turun ke kejadian harus lapangan. turun ke Betul, lapangan, betul, ada betul. biaya, ada tenaga yang Betul. yang dikeluarkan gitu. Sebenarnya untuk mensiasati mungkin bagi kawan-kawan yang pemilik media sosial itu sebenarnya kalau di media mainstream itu kan ada Antara itu. Ya, Jadi Antara itu kan lembaga kantor berita oke. nasional KBN Antara, kemudian kayak media-media besar kayak Kompas atau apa itu yang mungkin beritanya wartawannya tidak ada, biasanya mereka ada kerjasama. Oke. Kerjasama. Jadi kerjasama dengan Antara, Oke. mereka bayar ya, misalkan media itu bayar ke Antara, Oke. jadi mereka bisa nanti mengambil berita Yang ada di Antara. dengan sesuai dengan ketentuan lah. Oke. Gitu Berarti kan. itu konsepnya kayak beli lisensi gitu nggak sih? Beli berita lah Iya, beli, istilahnya. beli legalitas untuk mengambil berita di Betul, sana ya. Dan itu ada. Dan itu ada dalam media mainstream ada. Mahal nggak? Kalau dibilang mahal itu kalau konteksnya misalkan Saya harus pemilik anggap nih saya pemilik akun nggak yang mahal tadi. juga Nggak mahal kan? kalau menurut saya itu dibandingkan dengan kita misalkan menurunkan orang di situ. Oke. Berapa biayanya? Daripada Mereka kita harus gaji wartawan sendiri misalnya betul. jurnalis sendiri misalnya. Itu Ya. lebih lebih ekonomis lah Lebih istilahnya, ekonomis ya, untuk gitu. harga gitu kan. Kemudian dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kawan-kawan media sosial kalau mereka penggiat media sosial Iya. Mbak Jaleh tadi ya. Iya, pegiat media sosial memang ada fokusnya ke berita. Iya, betul. Kan terkadang banyak itu ya. sangat banyak sekali. Ada kasus Sumatera. kemarin itu deh, Bang Patris gitu ya. Hmm. Kalau nggak salah itu konteksnya pas Tabu atau pas apa ya? ini pas gempa. Oh iya, Jadi gempa. pas Oh peringatan iya, gempa. betul. Foto personal dia itu tiba-tiba di repost sama salah satu akun tadi. Dan itu apa ya? Kalau menurut saya sih nggak beretika juga gitu ya. Kalau salah Akun personal kalau nggak salah posting, kemudian di repost lagi sama akun-akun media-media lain. Iya, Cuman iya. otomatis hak cipta atau karya itu jatuh ke orang tadi ya, bukan ke Bang Patrisnya. Iya, Ya, itu dia. ya. Itu persoalannya. Namun ketika misal Bang Patris sebagai pemilik konten, pemilik sah konten tadi, dia komplain ke medianya, media tuh kayak lepas tangan ya saya nggak tahu gitu. Menurut saya sih itu juga nggak etis ya. Maksudnya kalau harusnya kan minta maaf apalah gitu ya kalau emang kita salah gitu. Ya. Ada kesengahan juga sama media akun-akun yang nggak jelas tadi. Ya. Sebenarnya gimana sih batasannya membuat sebuah portal berita itu, legalitasnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, itu
Gimana sih, De? Sebenarnya kalau untuk media itu kan sebenarnya kan udah ada undang-undang pers ya. Oke. Undang-undang pers tahun 99 ya, nomor 40 tahun 99 itu sudah dijelaskan terkait pers itu Aturan-aturan yang ada sendiri, gitu dan ya. juga banyak bisa di googling lah kan buat kawan-kawan yang pengen bikin media atau Ya, banyak pengen fokus di pengen media fokus juga di media gitu kan. Tapi sebenarnya kalau memang sudah istilahnya kan udah mengambil gitu. hak Ya, itu melanggar ya. melanggar itu udah otomatis melanggar itu Iya, sebenarnya otomatis gitu. melanggar. Dan memang kalau memang media tadi itu mengetahui, ternyata itu saya pernah kejadian di Sudut Payakumbuh pernah ngeposting Ya. video atau apa foto dulu ya. Ternyata yang saya repost itu bukan dia yang punya. Oke. Dan yang punya itu komplain. Ya. Dan saya minta maaf, istilahnya saya tarik kembali, Dan di take down ya. dia take down dan saya ganti langsung. Oke. Saya Kalau langsung, dia mengizinkan. Waktu itu diizinkan berarti. enggak, jadi otomatis waktu itu kan saya bikin nama si A nih. Ya. Ternyata yang punya si B, Ya. gitu kan. Maka saya langsung hapus yang si A, saya ganti dengan si B. Tapi waktu itu si B-nya masih mengizinkan post itu ada ya. Ya, masih mengizinkan. Artinya kalau dia waktu itu suruh take down semuanya Harus kan take harus down, di take harus down take kan. down itu. Harus Harus take down, kayak gitu iya. kan. Karena hak cipta itu ya. Iya, hak cipta dan Dengan dan itu juga media akhirnya kita kan nggak bisa mandang portal berita itu sekedar baca-baca berita, nggak kayak gitu juga. Ya, betul. Ada bisnis di dalamnya, Ya. ada iklan di dalamnya Iya, gitu. benar, betul. Kalau misalnya memang kontennya harus diberbayar tadi, Ya. harus dilakukan berbayar kan. Ada nggak kemungkinan gini deh, Dede, Ade ini sebagai jurnalis nih, saya sebagai pemilik media repost tadi. Ya. Kalau saya pengen legal, saya bisa nggak sih kerjasama sama jurnalis tanpa merekrut mereka sebagai jurnalis full gitu. Misalkan Ade kerja di media A, saya boleh nggak nebeng berita Ade gitu? Kalau dalam etikanya nggak boleh sebenarnya. Dalam etikanya nggak Iya, boleh. nggak Berita boleh. yang sama. Iya, lain hal nanti mungkin kerjasama sama medianya tadi seperti mungkin Oke. berlangganan berita tadi. Oke. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan si jurnalisnya. Oh berarti nggak boleh untuk jurnalis Ya, langsung idealnya boleh? nggak bisa. Idealnya nggak bisa. Satu ya? jurnalis itu sebenarnya Satu media. satu media Kecuali gitu. jurnalis freelance ya. Ya, kecuali kita jurnalis freelance gitu, Oke. seperti itu. Kalau jurnalis freelance itu boleh ke beberapa media dengan Ya. beberapa sudut pandang Ya, tadi. tapi ya itu tadi harus dibedakan lah. Oke, gitu. ya sudut pandang tadi kan. Betul. Artinya saya kalau misalnya punya media repost tadi, kalau saya pengen Ade juga ngasih konten ke saya, Ade boleh melakukan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, sebenarnya dalam etika kan nggak boleh. Dalam etika nggak boleh. Tergantung deal-dealannya lah dengan Iya kan? jurnalis tadi. Karena gini deh, kayaknya jurnalis itu pekerjaan yang resikonya besar, Betul. tapi kemakmurannya sering ini ya, sering nggak seimbang lah Ya, rasanya, betul. nggak seimbang gitu. Jadi kalau misalnya akun-akun repost tadi ngambil kontennya itu udah dua kali jahat sebenarnya. Udah dua kan. kali. Yang kalian lakukan itu Iya, jahat. udah jahat banget, udah jahat banget gitu ya. Udah jahat banget gitu. Sekarang itu kan ada sebenarnya kayak dua golongan jurnalisme. Secara umum di media sosial ya. Ada yang emang jurnalisme dari media resmi, ada yang jurnalisme warga. Ya. Artinya misalnya ini ada kebakaran, saya foto terus saya post ke medsos, nanti ada yang nge-repost. Ada yang emang wartawannya datang, diliput dan dipost gitu. Gimana sih sebenarnya konteksnya itu? Sebenarnya dengan perkembangan teknologi Iya. ya, makanya sekarang muncul istilahnya jurnalisme warga gitu. Ya. Cuma perbedaan dengan jurnalisme yang perusahaan tadi, Iya. media tadi itu mereka resmi dan tak resmi. Ya. Ketika media resmi itu tuh melakukan follow up kepada informasi Ya. siapa tadi, Narasumber lah narasumber, mereka harus menurunkan wartawannya, Oke. atau mereka harus konfirmasi. Oke. Contoh misalkan kejadian kebakaran misalkan di Steba, kemudian media mainstream, media resmi tadi itu harus konfirmasi minimal ke Memastikan informasi itu valid atau valid enggak. sudah valid ya. Oke. Kalau seandainya jurnalis warga, mereka kan nggak peduli Nggak mau peduli. valid nggak validnya Ya. gitu. Nah makanya yang masih berdiri toh nggak jurnalisme itu ya media resmi itu Resmi tadi. ya gitu. Artinya kan juga jurnalisme warga ini nggak bisa dipertanggungjawabkan 100%. Betul, Iya kan? betul.
Makanya ada jurnalisme yang resmi tadi. Iya, Yang dilindungi undang-undang lah gitu. Iya, makanya istilahnya jurnalisme warga itu tidak salah. Ya, gitu. tidak salah. Itu kan hadir karena perkembangan teknologi. Ya, Jadi dan kecepatan informasi ya. Setiap orang bisa di wartawan Ya, katanya gitu ya. kan. Tapi setidaknya dengan adanya jurnalisme yang resmi tadi itu, yang media yang istilahnya yang memiliki legalitas yang jelas gitu kan. Makanya mereka harus konfirmasi. Tapi ini nggak sih, maksudnya sekarang kan ada UU ITE gitu Iya, ya. betul. Segala macamnya gitu. Kita kan sebenarnya nggak boleh asal post kejadian. Iya, betul. Kita kan nggak boleh asal post privasi orang gitu Betul, ya. iya. Katakanlah misalnya orang nih berdua tiba-tiba kegerebek gitu ya. Justru warga-warga nih Langsung. foto-foto langsung posting gitu. upload, gitu kan. Terus akun-akun repost nggak jelas tadi tanpa validasi data, Betul. repost lagi. Ternyata nih orang saudara misalnya kan, Iya. duduk berdua gitu. Itu kan orang yang berdua tadi itu bisa menuntut secara hukum kan? Bisa. Makanya itu mereka larikan ke undang-undang ITE tadi. Oke. Artinya bahaya juga kalau misal itu yang dituntut berarti yang nyebar foto pertama atau yang akun repost tadi? Akun repost masih bisa dituntut Masih bisa nggak? kena semuanya karena mereka termasuk menyebarluaskan. Di Oke. undang-undang ITE kalau nggak salah ada pasalnya itu yang menyebarluaskan. Nah, itu yang membedakan antara media resmi Betul. legal tadi dengan media yang nggak berizin tadi. Nggak jelas. Makanya media resmi itu harus kalau memang ada penggerebekan ya udah mereka harus follow up. Ya. Harus langsung turunkan wartawan di sana atau Ya, minimal ya, dia ya. telepon kan. Karena kan Satpol PP bisa atau jadi siapa. itu salah paham kan? Betul, Bisa jadi betul salah sekali. paham. Dan ketika itu udah dilempar ke media sosial itu udah jadi bola api yang susah itu dikendalikan yang gitu ya. itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Nah, tuh ya. makanya setiap warga itu sebenarnya warga itu juga harus lebih cerdas dia. Iya, iya. Dia nggak harus dapat informasi langsung Ya, share. kadang-kadang gitu orang kan. ini deh maksudnya Nah, merasa paling update gitu. Iya, deh, itu gitu. penyakit sekarang itu mereka ingin jadi wartawan semua Iya, gitu kan. Disuruh jadi wartawan banget nggak mau. Itu kondisinya sekarang. Kondisinya, Gimana ya. lagi? Makanya kita harus benar-benar menyaring informasi Iya. itu gitu. Karena kan banyak hal-hal akhirnya salah informasi kan sekarang Betul. itu banyak gitu Banyak ya. sekali. Banyak sekali kan Nah. gitu. Sampai Deh. kena somasi atau gimana Iya, itu. gitu. Nah, soal somasi tadi deh. Wartawan itu kan dilindungi undang-undang nih profesinya deh ya. Iya. Sampai batasan apa sih sebenarnya wartawan itu dilindungi undang-undang dan sampai konteks apa seseorang bisa mensomasi atau menjerat wartawan dengan hukum gitu. Sebenarnya kalau terkait kerja jurnalistik itu enggak sepengetahuan saya ya. Ya. Mohon maaf kalau salah mungkin atau gimana. Itu tuh wartawan tuh nggak bisa dijerat kalau Ya. dia konteksnya berita. Ya, Karena itu nanti akan perginya ke medianya. tapi Gitu. ada yang kayak begitu ya. Ada yang kena gitu. Ada yang kena. Mereka di terakhir beberapa waktu itu di Kalimantan atau di mana itu. Di Medan kayaknya Iya, juga ada undang-undang kawan-kawan. ITE ya, Iya. ke arahnya ke sana gitu. Tapi setidaknya selagi kerja wartawan itu benar sesuai dengan fakta dan realita, istilahnya tidak mengada-ngada, tidak fitnah, Ya. sara atau gimana nya, itu tuh mereka tetap maju, nggak bisa. Nah, itu nggak bisa dituntut Iya, secara hukum. Betul. Karena sekali. itu kebenaran. Itu kebenaran. Oke. Cuma kalau seandainya nanti ada yang diberitakan ya, Ya. kurang senang atau gimana, dia memiliki hak jawab. Hak jawab Ya. dan bisa memperbaiki lah artinya apa ya istilahnya istilahnya? kalau di apa tuh Konfirmasi, ya, hak jawab. klarifikasi. Iya, klarifikasi. Contoh misalkan Daboy diberitakan yang Enggak lah yang gitu. enggak gitu kan. Nah, Dan itu ternyata tidak benar. Ternyata tidak Dan benar. Daboy bisa apa istilahnya mengirimkan hak jawab ke media, ke media dan media itu wajib untuk melindungi wartawan, enggak, maksudnya wajib menerbitkan gitu ya, ya. terkait pemberitaannya yang Semacam tidak benar. klarifikasi yang tidak Semacam benar dan iya. mengakui kesalahan pemberitaan tadi ya. Ya, bisa jadi mungkin beritanya nggak benar nih. Kemudian kita karena kita yang dirugikan, Ya. kita bisa lakukan hak jawab. Oke. Hak jawab istilahnya. Dan sebenarnya ketika misalnya satu berita nggak benar tadi, itu yang dituntut itu wartawannya atau medianya sih sebenarnya? Kalau seharusnya kan medianya. Seharusnya medianya kan, Iya, karena kan medianya. wartawan itu bekerja untuk media. Betul. Tanggung jawabnya sebenarnya dari Ya, dan media. ketika itu sudah berikan dengan berita, itu tuh
media harus bertanggung jawab lah terhadap wartawannya, Iya, anggotanya dia. harus gitu melindungi kan. wartawannya Harus lah. melindunginya. Dalam artian dalam melindungi itu, ya udah berarti kan ketika berita itu keluar, kalau diseleksi betul-betul sama Iya, media, berarti iya. kan nggak bakal terbit. Iya. Nah, ketika ada Tanggung jawabnya sebenarnya sebenarnya tanggung jawab ada besarnya tanggung jawab ada di media gitu ya. sebenarnya. Dan kalau kita kaji lagi dalam obrolan kita tadi, bikin media nggak semudah repost tadi Iya, kan? betul. Itu banyak sisi-sisinya yang harus istilahnya diikuti. Iya, Ada iya, undang-undang pers gitu kan, ada etikanya juga Jurnalistik ada. dan segala Iya, macam gitu, etika banyak. profesi lah gitu ya, kode etik betul, ya, profesi kode dan etik segala gitu macam kan. gitu ya. Harus banyak tuh sebenarnya kalau Oke. untuk media gitu. Ini punya banyak teman admin akun-akun pemberitaan lah ya. Ya, betul. Mereka pernah belajar nggak sih? Maksudnya pernah bertanya secara serius nih ya, Ya. untuk membangun sebuah akun portal berita gitu. Kan ada banyak sebenarnya akses ya. Iya. Jadi kayak Ade nih aktif di Sudut Payakumbuh yang secara resmi udah dalam berbentuk PT Iya. dan punya legalitas yang jelas. Akun-akun tadi di Sumbar itu mereka pernah belajar itu atau sebenarnya mereka nggak peduli juga? Oh, kalau di Kitchen dikatakan pernah belajar, mereka pasti ya. Pasti. Kita juga punya grup dan kita juga ada sharing-sharing juga. Kalau mungkin ada permasalahan di akun satu, misalkan mereka bakal share, loh ini kenapa nih, apa masalahnya, misalkan terkait konten, Ya. konten yang melanggar, karena Instagram itu sudah agak Ya, strength ya. sekali sekarang. Masalah hak cipta ya. Iya, hak cipta, melanggar komunitas yang peraturan Iya, iya, komunitasnya iya, iya. itu sudah pasti ada. Langsung- Cuman tentu juga ada orang yang nggak mau tahu gitu. Yang cuman Akun-akun- cari cuan ya. Iya, betul gitu kan. Tapi setidaknya untuk akun-akun yang mungkin satu circle lah sama Iya, iya. Sudut Payakumbuh gitu kan, itu mereka udah Itu ada ini nggak sih? Ada persatuan resmi juga nggak sih? Admin-admin sosial media yang fokus berita ini? secara kalau untuk di Sumbar itu secara apanya kan belum ada. Secara Cuman- resmi? Iya, cuman kan beberapa waktu itu kebetulan saya itu menghadiri semacam apa ya, musyawarah nasional lah, Oke. asosiasi media Yang cyber- sosial, cyber itu ya? Iya, asosiasi media sosial dan siber Indonesia. Oke. Itu waktu itu di Jogja. Hmm. Dan kebetulan saya kenal sama yang di pusat, kebetulan diminta mewakili Sumatera Barat dan Oke. mungkin kedepannya saya dengan beberapa akun ya, sudah ada sekitar 8 atau 9 akun, itu memang fokus di akun-akun berita. Oke. Maksudnya itu akun informasi kota kabupaten Dan kota. itu gitu. yang resmi? Ada legalitasnya semua? Kalau untuk resminya itu masih ada beberapa yang belum. Tapi arahnya ke sana ya? Saya itu ingin mengarahkan mereka untuk ke sana. Ya. Ha-ha. Karena kan nanti akhirnya kan soal pertanggungjawaban ini. Iya, kayak Info Sumbar itu udah resmi, udah bagus itu. Ya. Udah PT, udah apa kan. Dan mungkin masih banyak lagi kawan-kawan yang belum PT atau minimal belum ada legalitasnya Ya, tuh. ya. Kalau bisa disegerakan lagi. Ya disegerakan. Karena kan itu berita itu jadi konsumsi harian Betul warga. sekali. Dan Betul. sebenarnya kita perlu ada, ya kita juga nggak tahu, kadang-kadang ada berita semangat orang nih ya menyebarkan lagi gitu, dapat Iya. dari mana, dari akun ini gitu. Iya, kan Yang kena akun kita juga. akun kita gitu. juga gitu. Dan kalau misalnya itu yang kita sebar ternyata hoax, dan itu Itu jadi kacau, kan? jadi kacau gitu. Kacau. Kita nggak bisa ngontrol lagi gitu. Jadi kalau misalnya legal kan jelas. Betul. Apa rencana Sudut Payakumbuh ke depan deh? Kalau Sudut Payakumbuh, kita ada tahun ini kita ada istilahnya memperkuat beberapa sektor lah. Yang pertama Instagram sudah pasti, Oke. yang di Instagram, kemudian kita di website. Kebetulan kemungkinan saya yang akan turun langsung, istilahnya akan lebih serius lagi di Untuk bikin konten, produksi berita ya khususnya. Kemudian di YouTube, YouTube, dan juga merchandise. Ya, sebelumnya kita juga udah punya merchandise, cuman sempat vakum lah. ya. Sempat vakum, dan tahun ini kita mau fokuskan kembali. Dan kerjasama campaign dan lain-lain Ya. itu udah ada belum sih? Semacam apa itu? Misalnya kayak promosi pariwisata dari Ya. pemerintah, Kalau atau itu- campaign produk lokal UMKM gitu. Ya, kalau itu memang lebih kepada program kecil-kecil dari contoh misalkan di Instagram. Di Instagram kita juga ada support UMKM, Ya. gitu kita kasih postingan gratis di Itu Instastory gratis? itu, iya. Ada yang gratis. Gratis? Kita ada program.
beberapa waktu itu, dan Februari ini udah habis sih kayaknya sih. Tapi ini Pak, itu apa ya? Gimana cara dapat duitnya kalau Bapak kasih gratis gitu? Ya, sebenarnya itulah. Atau ada kategori tersendiri, misalnya UMKM yang emang masih kecil banget gitu. Itu kan otomatis kita pilih, Oke. ya, kita pilih, dan kita juga suruh ngisi biodata ya, dan itu bisa kita lihat, oh ini kalau ini udah nggak bisa, ini udah gede misalkan. Tapi setidaknya untuk di Payakumbuh 50 Kota kita juga mengkhususkan ya. Misalkan contoh yang kemarin itu hari Jumat. Jumat itu free day. Oke. Ada kriteria tertentu yang bisa di-post program tadi. Kadang mereka belum merasakan ya, ketika setelah diposting di sudut Payakumbuh ataupun di istilahnya diiklankan lah ya, meskipun secara gratis, mereka kadang-kadang untuk berbayar itu mereka nggak mau gitu. Tapi yang berbayar udah mulai ada. Udah, berarti. untuk berbayar ada gitu. Ada berarti ya. Ada. Itu ada paketan atau gimana sih? Tahun ini kita bikin paket baru gitu. Ada paketan. Lebih hemat. Karena pandemi gitu kan. Jadi kita sendiri di sudut Payakumbuh juga mutar-mutar otak gitu kan. Kalau gini deh, maksudnya dunia perkontenan itu tanpa tanpa iklan, tanpa uang itu juga nggak akan jalan. Betul sekali. Apalagi media ya. Kalau pengen dapat kualitas konten yang bagus, berita yang valid tadi harus nurunin wartawan lah, contohnya gitu. Wartawannya juga harus digaji kan. Kalau misalnya secara bisnisnya nggak jalan ya akhirnya kan nggak bisa gitu ya. Makanya kita di sudut Payakumbuh itu kalau untuk iklan, untuk yang istilahnya low budget ya, jadi kita nerima. Ada paketnya, ada kelas-kelasnya juga. Iya betul. Yang untuk low budget itu kita nerima, ya udah siapkan bahannya, tinggal posting di kita. Tapi kalau mereka punya budget, itu kita bisa produksi karena kita punya tim. Sendiri, ya kita langsung diproduksi sama sudut Payakumbuh. Ya misalnya saya punya usaha nih, saya malas bikin konten, saya punya duit, saya mau promosi, Ade bisa bikin. Bisa ke sudut Payakumbuh. Dan itu bisa seperti yang saya mau. Bisa. Sesuai nanti kan ada briefingnya ya, maunya seperti apa. Nanti kalau udah cocok, kita jalan. Atau kalau misalnya, saya udah ada konten, saya pengen promosikan di akun sudut Payakumbuh, betul. Itu bisa saya kasih konten saya. Bisa. Dan itu harganya beda pasti ya. Pasti beda gitu. Ya. Lebih murah konten saya dong berarti ya. Betul sekali. Makanya low budget kan. Itu bulanan atau gimana sih deh? Kalau di kita itu ada per postingan. Kita kasih harga ini per postingan. Ini yang bulanannya ada juga. Tahun lalu kita ada yang tahunan. Beberapa kali posting gitu. Iya, beberapa kali posting. Biasanya dalam yang paket yang ada itu 4 kali sebulan. Kemudian 6 kali, 5 kali, kemudian 6 kali sebulan. Seperti itu. Ade, siap. Sekarang itu kan di Sumbar banyak anak muda nih deh, yang kreatif gitu ya. Banyak sekali. Kan sebenarnya ini portal-portal berita ini termasuk kerja kreatif lah ya, maksudnya kreativitas yang akhirnya memanfaatkan platform Instagram, yang atau free, yang lain yang free, nggak beli domain gitu ya, sebagai media yang akhirnya bisa menghasilkan gitu. Betul. Ade sendiri melihat terutama di bidang kejurnalistikan ya, jurnalisme lah gitu. Sejauh apa sih anak muda Sumatera Barat atau Padang khususnya Payakumbuh bergelut di bidang itu? Kalau sekarang itu cukup banyak ya, cukup banyak sekali kawan-kawan di daerah, cuman mungkin karena belum terekspos atau mereka nggak serius gitu. Padahal potensinya itu kayak di Instagram mereka bisa jadi konten kreator. Sebut saja kayak kalau di Payakumbuh? Iya, kalau di Payakumbuh yang serius itu kayaknya belum terlalu banyak lah itu. Ada tuh. Siapa? Si Amai Lamang itu siapa tuh? Siapa? Lamang. Siapa? Uni Angel. Uni Angel. Nah, ya. Uni Angel. Kemudian nggak banyak sih yang serius gitu ya, karena mereka yang Amai Lamang itu yang serius yang ya? khusus kontennya memang mereka khusus bikin konten dan rutin gitu. Kalau di Sumbar tuh udah banyak tuh sekarang tuh. Tapi kan potensinya sebenarnya jadi konten kreator, baik itu kontennya nanti apakah dalam bentuk
produk jurnalistik atau produk ya. yang lain, itu punya potensi yang besar ya. Benar, apalagi TikTok juga Ya, TikTok juga lagi hype sekarang, kemudian Instagram, Facebook juga lagi perbaikan banyak sekarang tuh. Sudah Kumbu main di TikTok? Kita ada TikTok tapi kita masih nggak terlalu main karena Masih mungkin menjajal ya. masih karena mungkin bukan di zamannya kita, mungkin agak udah ketinggalan. Tapi gitu harus kan. belajar, Pak. Betul, Harus betul. belajar. Kita mempelajari, cuma Ada banyak media besar betul. akhirnya tertinggal, Ya, bahkan mati karena mereka nggak mau berinovasi. betul. Dan itu tadi merasa ini bukan zaman saya ya, akhirnya Ya. ditinggal kan. Jadi kita di TikTok tuh masih meraba-raba lah istilahnya. Menjajal. Menjajal itu ya. Kita ada akun TikTok, kita ada Sudut Bayi Gembu. Sudut Bayi Gembu. Iya. Nah, kemudian di YouTube juga, padahal YouTube ada tuh ya? sangat potensi sekali Sangat potensi sebenarnya. ya. Terutama untuk akun berita yang kontennya bisa tiap hari Bisa ya. tiap hari gitu. Oke deh. Oke. Terima kasih sudah ngobrol diceritain. Oke. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih deh. Ditunggu kedatangannya di Sudut Bayi Gembu juga siap, nanti siap. di podcastnya kita. Silakan diundang. Baik teman-teman, terima kasih udah nonton ceritain edisi kali ini. Jangan lupa subscribe Sudut Bayi Kumbu dan YouTube Boy Chandra. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.